Shalom, semangat pagi. Sate hari ini bertemakan tujuan penderitaan. John Lancaster mengidap sindrom Treacher-Collins yang diakibatkan dari tulang wajah yang belum berkembang secara sempurna. Namun, hal itu tidak membuat Lancaster merasa rendah diri atau minder. Sebaliknya, saat ini ia menjadi sosok inspiratif bagi orang-orang yang memiliki kondisi sama sepertinya. Baru-baru ini, seorang ibu di Adelaide, Australia, menghubungi pria asal Inggris tersebut melalui Facebook dan mengundangnya untuk datang ke rumah mereka. Ibu tersebut mempunyai anak berusia 2 tahun bernama Zachary yang memiliki kondisi yang sama dengan Lancaster, dan ia ingin Lancaster menemuinya. Jono adalah selebriti dan inspirasi besar bagi kami. Ketika ia menyanggupi untuk datang ke Australia, kami tahu dia benar-benar akan menepatinya. Itu sangat membuat kami senang, sebab bisa melihat Jack dapat bertemu seseorang dengan sindrom yang sama dengannya, ujar ibu tersebut penuh bahagia. Hal yang sama dirasakan oleh John Lancaster. Ia mengaku senang dapat bertemu dengan Jack. Bukan hanya itu, Lancaster juga berkeliling kota untuk menemui anak-anak lainnya dengan kondisi yang sama dengannya. Dia berharap dapat menginspirasi mereka untuk terus semangat menjalani hidup. Saya juga akan sangat senang bisa bertemu seseorang dengan kondisi seperti saya ketika masih kecil. Seseorang mengatakan kepada saya, menjadi inspirasi bagi mereka merupakan hal yang dapat saya lakukan, tuturnya. Salah satu tujuan kita diizinkan menderita atau mengalami masalah tertentu adalah agar kita bisa menjadi berkat bagi mereka yang mengalami masalah yang sama. Mantan pemakai narkoba biasanya adalah orang yang paling efektif di dalam melayani mereka yang tergantungan narkoba. Orang yang pernah merasakan kehilangan orang yang dikasihi adalah orang yang paling efektif di dalam melayani mereka yang kehilangan orang yang dikasihi. Orang yang pernah mengalami kebangkrutan bisnis adalah orang yang paling efektif di dalam melayani mereka yang mengalami keberangkutan bisnis. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Tuhanlah yang membuat kita masuk ke dalam hal-hal seperti itu. Maksudnya adalah bahwa penderitaan dan kegagalan, bahkan penderitaan dan kegagalan sebab kesalahan kita sendiri, dapat Dia pakai untuk kebaikan kita dan orang lain. Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan menghibur dia dalam setiap penderitaannya, sehingga dia dapat menghibur orang lain yang juga mengalami penderitaan. Tuhan mengizinkan Paulus mengalami penderitaan agar ia bisa menghibur orang lain yang mengalami penderitaan. Tuhan memakai pengalamannya dalam menderita untuk menolong penderitaan orang lain. Jika kita harus mengalami suatu penderitaan hidup, yakinlah bahwa hal itu Tuhan izinkan agar kelak kita dapat menghibur dan menguatkan orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk menanggung penderitaan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada hari ini kami dapat mendengarkan
renungan yang sangat mendalam. Biarlah kami tidak banyak mengeluh ketika kami mengalami penderitaan. Justru di dalam penderitaan ini kuasa Tuhan nampak, sekaligus kami bisa menjadi berkat bagi orang lain yang sama kami hadapi di dalam penderitaan tersebut. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Amin.